mantan penyanyi, mantan pelawak, mantan ini. Dia tobat, disuruh tobat belajar. Bukan kemudian diangkat suruh ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik sobat Arul yang dimuliakan Allah, ada satu Ustadz Wahabi yaitu Riyad Badri yang tertangkap basah sedang bernyanyi memakai musik saudara. Dia termasuk vokalisnya. Memang sih suaranya mantap, memang lebih cocok jadi penyanyi daripada mengaku-ngaku ustadz. Ini gimana konsepnya? Kok bisa jadi ustadz dia? Malamnya jadi penyanyi, nyanyinya pun di bar, dikelilingi cewek-cewek yang tidak menutup aurat. Tiba-tiba siangnya udah jadi ustadz. Kapan belajarnya ini orang? Apakah dia mendapat wahyu dari malaikat Jibril sehingga dalam semalam bisa menjadi ustadz? Tapi yang anehnya lagi, jamaahnya pun pada ikutin ini ustadz. Ada dikasih pikiran bukannya mikir sih kalian. Baik, mari kita simak dulu videonya dan komentar Kong Jawas atas video penyanyi Wahabi tersebut. Ini dia videonya. Mantan penyanyi, mantan pelawak, mantan ini. Dia tobat, disuruh tobat belajar. Bukan kemudian diangkat suruh ceramah. Ini ustadz yang bodoh kalau seperti ini. Ada nggak? Saya mau tanya Ada nggak? Ada terjadi. Nggak boleh. Ini menyimpang dari manhaj salaf. Nggak pernah ulama salaf mengangkat orang-orang pelaku maksiat, tobat diangkat untuk ngisi. Nggak ada. Wah, pendeta baru masuk Islam, bukan suruh ngisi, belajar agama yang benar. Nah, ada yang kenal nggak sama penyanyi ini? Kalau nggak kenal, kenalan dulu sama beliau. Dia ini termasuk ustadz paling sunnah kata mereka. Saya heran sama Riyad Badri ini. Baru aja kemarin jadi penyanyi, tiba-tiba kok jadi ustadz. Ya pantas nih boy, wong belajar aja kagak. Makanya dengerin itu apa kata Kong Jawas. Mantan penyanyi harusnya belajar, bukan malah jadi ustadz ceramah sana sini. Emang kapan belajarnya dan belajar di mana Anda? Kok bisa-bisanya berani berdakwah, lebih-lebih lagi berani membidahkan amalan-amalan ulama terdahulu, baik itu kunut atau semacamnya. Memang Anda pernah belajar berapa tahun mas? Imam-imam mazhab aja dulu belajarnya sampai puluhan tahun mas, walaupun IQ-nya di atas rata-rata. Tapi mereka tetap belajar sehingga ilmunya mumpuni baru berani berfatwa. Nah Anda sudah IQ-nya di bawah standar, belajar kagak, malamnya jadi penyanyi, tapi siangnya sudah berani memfatwakan ini bid'ah, ini syirik, ini haram. Padahal ulama-ulama terdahulu mengamalkannya. Hebat bener Anda mas, dalam hitungan menit sudah jadi ulama. Kalau ulama jadi-jadian sih aneh setuju. Jadi Riyad Badri Al-Wahabi inilah yang berfatwa maulid itu haram. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri menganjurkan maulid. Dia juga berfatwa kalau orang yang mendemo pemerintah maka halal darahnya. Fatwa macam apa ini? Begitu tidak ada harganya nyawa manusia di depan matanya. Padahal setetes darah kaum muslimin saja haram kita tumpahkan. Tapi Riyad Badri Al-Wahabi ini dengan tegas menyatakan halal. Nauzubillah, inilah ajarannya bibit-bibit khawarij yang sangat berbahaya bagi umat Islam di Indonesia. Makanya jangan heran jika Wahabi ini fatwanya aneh-aneh. Wong dianya kagak belajar, cuma modal teriak-teriak bid'ah sudah laku di kalangan jamaah Wahabi. Kitab gundul kagak bisa baca, nggak ngerti nahwu saraf, modal hanya terjemahan dan laptop, sudah berani membid'ahkan sana sini. Kalau dikonter dikata fitnah, nggak dikonter malah menyesatkan. Ada semakin koplak dengan manhaj Wahabi. Kok bisanya modalnya hanya bisa nyanyi terus dijadiin ustadz, sedangkan Imam Syafi'i yang jelas keilmuannya, yang mencari ilmu puluhan tahun dan merantau ke seluruh pelosok untuk mencari ilmu sampai-sampai gurunya kehabisan ilmu, tidak tahu lagi apa yang akan diajarkan kepada Imam Syafi'i, saking hebatnya Imam Syafi'i. Tapi malah diremehkan oleh Wahabi. Bahkan ada yang mengolok-olok Imam Syafi'i hanya karena perkara kunut. Jadi begitulah kualitas Ustadz Wahabi dan para jamaahnya, hanya tong kosong nyaring teriakan bid'ahnya. Semoga kita dijauhkan dari mereka, dari para Wahabi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.